Kobaran api dengan cepat membesar, melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Harapan Mulia, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran meludeskan 11 kamar kontrakan yang berada di dalam rumah berlantai 2. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari kamar kontrakan lantai 1 menjalar ke sejumlah kamar kontrakan yang berada di lantai 2. Bu. Kalau di bawah ada 8, 9 sama yang di sini, di atas 2. Berarti ada berapa totalnya Bu, pintunya Bu? Apa pintunya? Ada 11 pintu sama yang ini Mas. Di atas 2, si sebelah sini ada 8, sini 1, pintu 11. Lampu padam. Begitu lampu padam, begitu nyala itu informasi dari yang punya rumah itu ada ledakan. Nah dari situ terjadilah 65 langsung membesar. Kira-kira ledakan apa itu Dan? Ya mungkin ledakan karena mungkin ada habis mati listrik terus menyala mungkin dari kelistrikan. Seperti itu dugaan sementara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penghuni kamar kontrakan berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen. Rapat memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos sebagai pasangan bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini mengumpulkan dukungan lebih dari 677.000 suara atau melebihi batas minimal yakni 618.000 suara. Bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan. Namun usai ditetapkan sebagai bakal calon gubernur Jakarta, sejumlah warga mengaku identitasnya telah dicatut. Dalam cuitannya di media sosial, Anies Baswedan mengaku identitas dua anaknya juga ikut dicatut. Menanggapi keluhan warga Jakarta, kepolisian mengimbau warga yang merasa dirugikan dalam pencatutan identitas segera melapor ke polisi. Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110 ya. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, polisi akan menindaklanjutinya dengan laporan yang masuk. Dari Jakarta, Desi Falupi dan Rani Sanjaya melaporkan. Militer Israel terus menggempur sejumlah lokasi di jalur Gaza termasuk Deir al-Balah dan Khan Yunis. Israel juga menyebar edaran yang berisi perintah evakuasi bagi warga dari kawasan Deir al-Balah dan Khan Yunis. Pasukan Israel memberi ultimatum, operasi militer darat dan udara akan menyasar kedua kawasan tersebut. Padahal sebelumnya Israel menjadikan sejumlah titik sebagai zona aman bagi warga dan para pengungsi, termasuk Al-Qororo, Muasi, Al-Galaa, Kota Hamad, dan Al-Nasir. احنا عايشين في كابوس وبتسمع نصحى منه. احنا تعذبنا كتير اللي بيصير هذا فوق طاقتنا. احنا مش قادرين نتحمل. ايه الذنب الاختياريه كبار السن المرضى الاطفال ايه الذنب النساء. طب دبرونا حلونا طيب وين نروح طيب كل ما نروح على منطقه بيطلعونا. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan genosida Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 40.000 lebih warga Palestina, sementara 92.000 lainnya luka-luka. Mayoritas korban adalah anak-anak dan kaum perempuan. Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, perang dagang, dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, ekonomi tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang Indonesia salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70% atau mencapai 250 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap, terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tahun 2024, tingkat pengangguran turun 4,8%. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Tim Liputan melaporkan. Halo, selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Hainda, berikut seputar A-News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran besar melanda Pasar Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Dampaknya ratusan pedagang kehilangan kios dan lapak dagangan mereka. Kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Sesaat lagi rekan Wiki Adrian dan Nadia Raisa akan hadir dalam program spesial kemerdekaan Nusantara Baru Indonesia Maju. Saya Camar Hainda. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Selamat untuk merayakan kemerdekaan. Tetap semangat. Sampai jumpa.